Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan P3K ya. Ada anggapan bahwa status P3K lebih lemah dibandingkan dengan buruh. Dan anggapan ini disampaikan oleh salah satu ketua forum honorer ya. Dan ketua forum honorer ini ya, menyatakan bahwa P3K lebih lemah dibandingkan buruh karena buruh saja jika mereka sudah bisa melalui masa percobaan, mereka para buruh ini bisa menjadi karyawan tetap. Tetapi P3K tidak. P3K harus memperpanjang kontrak sampai dengan pensiun. Itu adalah alasan dari salah satu ketua forum honorer yang menyatakan bahwa status P3K lebih lemah dibandingkan dengan buruh. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan ASN P3K yang dianggap lebih lemah dibandingkan dengan buruh ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya inilah bukti ASN P3K lebih lemah dibanding buruh tertekan. Kita coba bacakan ya. Kontrak kerja ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur akan segera berakhir di awal 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ribuan P3K tahun pengangkatan 2021 tersebut. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menyebutkan jumlah P3K tahun pengangkatan 2021 di daerah yang dipimpinnya mencapai 2.131 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 55 orang formasi tenaga kesehatan, 14 orang dari formasi teknis, dan 2.062 orang formasi guru. Ribuan P3K di Banyuwangi itu menjalani evaluasi penilaian kinerja melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP untuk menentukan apakah kontraknya diperpanjang atau tidak. Salah satu kriteria penilaian adalah peran serta dan keterlibatan P3K dalam pengentasan kemiskinan daerah, ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi Minggu. Dia menyampaikan terima kasih atas peran dan kontribusi P3K selama 2 tahun bekerja. Dikatakan Pemkab Banyuwangi tetap membutuhkan bantuan tenaga P3K untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal. Namun ada kriteria yang harus dipenuhi untuk perpanjangan kontrak kerja. Bupati menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kerja utama Pemkab Banyuwangi. Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri terus turun signifikan dari 8,07% pada 2021 menjadi 7,34 pada 2023. Dan itu menjadi angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi. Teman-teman P3K kami libatkan dalam berbagai upaya penanganan kemiskinan dan itu akan menjadi penilaian perpanjangan kontrak, kata Ipuk. Salah satu caranya dengan mengidentifikasi dan mendampingi warga miskin yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal tenaga P3K. Mereka juga wajib melihat lingkungan sekitarnya, berbekal dengan data yang kami punya untuk menentukan program apa yang tepat bagi warga tersebut, ujarnya. Banyuwangi telah menetapkan 7 prioritas penanganan kemiskinan yang harus diselesaikan di level desa, yakni penuntasan anak miskin tidak atau putus sekolah, penanganan ibu hamil dan balita kurang gizi, penanganan warga miskin yang tidak bisa mengakses pengobatan, penanganan lansia sebatang kara, dan penanganan rumah warga miskin tidak layak huni. Jika ditemukan sesuai kriteria di atas, segera laporkan dan koordinasi untuk penanganannya. Ini akan menjadi poin bagi kinerja P3K, tutur Ipuk. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menyebutkan sebanyak 2.131 tenaga P3K tersebut telah menjalani kontrak kerja selama 2 tahun sejak pengangkatan pada 2021. Peran serta dalam penanganan kemiskinan akan menjadi salah satu faktor penentu kinerja mereka untuk perpanjangan kontrak selain penilaian SKP, katanya. P3K setara PNS lebih lemah dibanding buruh. Terkait sistem kontrak P3K, Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia,
Hetty Kustrianingsih pernah menyampaikan pernyataan keras. Hetty Kustrianingsih mengaku ketentuan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menempatkan P3K memiliki hak dan kewajiban setara dengan PNS. Perempuan yang gigih memperjuangkan nasib honorer itu pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan DPR yang telah menyetarakan P3K dengan PNS karena statusnya sama-sama sebagai ASN. Namun, Hetty mengaku heran mengapa P3K yang sudah disetarakan dengan PNS sesama ASN tetap masih menggunakan sistem kontrak. Bahkan ada lagi jenis ASN baru, yakni P3K part-time atau P3K paruh waktu. Menurut Hetty, sistem kontrak jelas menempatkan P3K pada posisi yang lemah berbeda dengan PNS. Bahkan menurut Hetty Kustrianingsih, P3K posisinya lebih lemah dibanding buruh. Buruh pada perusahaan swasta, lanjut Hetty, setelah melewati masa kontrak atau masa percobaan, maka bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Bagaimana dengan P3K? Bahkan ada daerah yang memberi kontrak minimal 1 tahun. Setiap tahun harus perpanjangan kontrak lagi, kata Hetty saat hadir sebagai pembicara di diskusi dialektika demokrasi dengan tema implementasi RUU ASN usai disahkan DPR di Press Room DPR Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Terbaru, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani mengatakan pihaknya sudah mengusulkan kepada Kemenpan RB agar masa kontrak P3K guru ditiadakan. Saya tetap berharap masa kontrak kerja untuk guru P3K ditiadakan saja, kata Dirjen Nunuk kepada cpnn.com Selasa 2 Januari 2024. Kami mendukung penuh usulan Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk meniadakan kontrak kerja atau perpanjangan kontrak sampai pensiun, ungkap Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional AHN Provinsi Riau Eko Wibowo kepada cpnn.com Selasa 2 Januari 2024. Ekowi, sapaan akrabnya, menilai sistem kontrak P3K tidak manusiawi. Sistem kontrak diibaratkan seperti honorer, tetapi dengan kemasan berbeda. Dia mengatakan bahwa sistem kontrak P3K sangat tidak manusiawi karena membuat mereka tertekan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan anggapan bahwa status P3K itu lebih lemah dibandingkan dengan buruh. Karena buruh saja itu bisa jadi atau bisa menjadi karyawan tetap gitu ya. Setelah bisa melalui masa percobaan, kemudian dianggap baik, mereka akan menjadi karyawan tetap. Berbeda halnya dengan P3K yang harus memperpanjang kontrak terus sampai dengan pensiun. Anggapannya mereka tertekan gitu ya, tidak bisa bekerja dengan tenang karena harus dievaluasi setiap 1 tahun, setiap 3 tahun, ataupun setiap 5 tahun. Dan Dirjen GTK juga menyetujui ya terkait dengan hal ini. Dirjen GTK mengusulkan agar kontrak P3K dihapuskan saja. Karena hal tersebut tentunya akan lebih memberikan kepastian kepada para P3K untuk bisa terus bekerja. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.